Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati, tempat kita menyaksikan kisah drama kehidupan yang penuh liku, pengkhianatan, dan pembalasan cerdas yang bikin emosi. Sebelum kita masuk ke bab 1 yang akan menguak awal dari peremehan yang menyakitkan, ayo tunjukkan dukunganmu. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan komen di bawah. Tuliskan nama, asal kota, dan hadir, agar saya tahu dari mana saja sahabatku menyimak cerita ini. Siap merasakan kepanikan adik ipar yang mempermalukan kakak iparnya? Padahal ia adalah bos besar yang disegani? Rina menunduk. Tangannya sibuk mengelap sisa air di lantai marmer ruang tengah. Udara pagi masih dingin menyergap dari celah jendela, tetapi keringat sudah mulai membasahi pelipisnya. Rumah ini, rumah mewah minimalis yang berdiri kokoh di kawasan elit pinggiran Jakarta, terasa asing sekaligus akrab baginya. Anehnya, rumah sebesar ini hanya diurus olehnya. Tidak ada asisten rumah tangga ataupun supir pribadi. Semua ia lakukan sendiri, demi menjaga rahasia yang ia yakini akan menyelamatkan rumah tangganya di masa depan. Di mata suaminya, Bagus, dan terutama di mata adik iparnya, Sinta, Rina hanyalah seorang istri yang beruntung. Seorang wanita rumahan yang keahliannya hanya sebatas membersihkan rumah dan membuat masakan enak. Mereka tidak pernah tahu. Rina melirik jam di dinding. Pukul 6 pagi. Sesuai jadwal, ia harus sudah menyiapkan sarapan mewah untuk Bagus dan Sinta, yang sebentar lagi akan turun dari kamar masing-masing. Ia bergegas ke dapur, menata piring-piring, dan mulai memotong buah. Ia memilih pakaian yang sangat sederhana, kaos longgar dan celana kain rumahan yang sudah sedikit usang. Penampilannya sengaja ia buat jauh dari kesan seorang wanita karir sukses, apalagi sosok bos besar yang memimpin puluhan bahkan ratusan karyawan. Ia ingin dirinya terlihat benar-benar tidak berdaya, agar keluarga suaminya merasa nyaman dalam posisi mereka yang selalu meremehkan. Bu, cepat sedikit, dong. Sudah jam segini kok baru motong buah? Aku ada meeting pagi, tahu. Suara melengking itu datang dari tangga, memecah kesunyian. Itu suara Sinta, adik Bagus, yang tinggal di rumah itu sejak 6 bulan lalu dengan alasan ingin menghemat uang sewa apartemen. Rina menarik napas, tersenyum kecil tanpa menoleh. Iya, Sinta. Ini sudah hampir selesai. Kamu duduk saja dulu. Sinta mendengus keras, menjatuhkan diri di kursi meja makan. Ia mengenakan blus mahal dan rok pensil yang menunjukkan lekuk tubuhnya. Penampilannya selalu kontras dengan Rina. Sinta bangga pada dirinya sebagai wanita karir, meskipun sebenarnya ia hanya seorang staf marketing junior di sebuah perusahaan kecil. Kebanggaannya itu selalu ia jadikan senjata untuk merendahkan Rina. Duduk? Aku bahkan tidak bisa mencium bau nasi goreng udang yang kamu janjikan. Bu, cibir Sinta sambil mengeluarkan ponselnya, mengabaikan Rina sepenuhnya. Dasar wanita rumahan. Urusan dapur saja lelet. Kata-kata itu, wanita rumahan, sudah seperti melodi yang setiap hari didengar Rina. Tidak pernah ia menanggapi, tidak pernah ia melawan. Ia hanya menyimpan semua cibiran itu dalam hati. Ia tahu, di balik kaos bututnya ini, ada kunci mobil mewah, ada kartu kredit tanpa batas, dan ada sebuah perusahaan raksasa bernama PT Wijaya Utama yang namanya saja sudah membuat orang-orang penting di Jakarta bergidik. Perusahaan yang ia dirikan sendiri dan kini menaungi ribuan karyawan. Tapi semua itu, ia simpan rapat-rapat, bahkan dari suaminya sendiri. Pagi itu, Rina menghidangkan nasi goreng udang ala Hotel Bintang 5, lengkap dengan garnish cantik dan jus segar. Bagus turun, wajahnya masih terlihat mengantuk. Ia mencium kening Rina sekilas tanpa sungguh-sungguh melihat mata istrinya. Pagi, sayang, sapa Bagus, nadanya datar. Seperti biasa, masakanmu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, Mas, jawab Rina lembut. Bagus mulai menyendok sarapannya. Oh ya, hari ini aku harus lembur lagi. Ada proyek besar yang harus diselesaikan. Bosku benar-benar mengandalkanku, ucap Bagus dengan nada bangga, sambil melirik Sinta seolah meminta pengakuan. Rina mengangguk. Bagus bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti kelas menengah. Gaji Bagus memang cukup besar untuk standar hidup biasa, tetapi tidak cukup untuk membayar tagihan rumah mewah yang mereka tinggali. Dan Bagus tidak tahu bahwa sebagian besar uang komisi
yang ia dapat dari proyek besarnya itu, sebenarnya berasal dari perusahaan milik Rina sendiri. Rina sengaja menempatkan orang kepercayaannya di perusahaan Bagus agar Bagus merasa ia adalah pria sukses yang mampu menafkahi Rina dengan uang hasil keringatnya sendiri. Mas, kalau lembur, jangan lupa makan ya. Aku sudah siapkan bekal makan siangmu, kata Rina. Alah Bu, masak begituan saja bangga. Sela Sinta tiba-tiba. Mas Bagus itu sebentar lagi naik jabatan jadi Vice President. Paling sebentar lagi kita punya supir pribadi. Nanti kamu tidak perlu capek-capek lagi urus rumah. Bu, enak kan jadi istri manajer? Sinta tertawa geli, seolah ia baru saja memberikan ide yang sangat jenius. Sinta, jaga bicaramu, tegur Bagus, tapi nadanya lemah, lebih seperti basa-basi. Ia memang tidak suka Sinta terang-terangan menghina Rina, tetapi ia juga menikmati pujian Sinta tentang kesuksesannya yang ia yakini nyata. Rina pura-pura tidak mendengar. Ia membereskan piring Sinta yang sudah kosong. Hatinya seperti diiris pisau tumpul setiap kali mendengar kata-kata Sinta, tetapi ia harus kuat. Ia sedang memainkan drama paling penting dalam hidupnya. Ia ingin tahu, sejauh mana suaminya akan berdiri di belakangnya. Ia ingin melihat, apakah kebaikan dan kesetiaan istrinya akan mengalahkan rasa sombong dan keserakahan keluarganya. Setelah Bagus dan Sinta pergi, Rina kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu, meraih ponsel lipat butut yang selalu ia bawa, dan meletakkannya di samping laptop gaming terbarunya. Dalam hitungan detik, Rina yang baru saja mengelap lantai dan mencuci piring, bertransformasi menjadi seorang CEO yang karismatik dan cerdas. Jempolnya bergerak cepat. Ia membalas puluhan email dari klien di Singapura dan Jepang, menyetujui anggaran miliaran rupiah, dan mengoreksi presentasi yang akan digunakan oleh para manajernya. Ia bahkan melakukan video conference singkat dengan Kepala Divisi Research and Development. Pak Bima, pastikan proyek A2 berjalan lancar. Ingat, kita akan meluncurkannya minggu depan. Siapkan tim terbaik. Dan ingat, Pak Bima, jangan pernah ada yang tahu identitas saya yang sebenarnya. Termasuk para manajer baru, tegas Rina melalui layar laptop. Wajahnya yang polos kini berubah menjadi penuh ketegasan. Sorot matanya tajam dan tidak main-main. Siap, Bu Rina. Semua di bawah kendali. Saya pastikan Pak Wisnu, manajer baru kita, tidak akan tahu siapa pemilik rahasia ini. Ia sangat ambisius dan profesional, jadi tidak akan bertanya-tanya soal direktur utama yang selalu bekerja dari jarak jauh. Jawab pria di layar, kepala divisi R&D yang sudah sangat setia pada Rina. Nama Wisnu sempat terlintas begitu saja. Rina hanya mengangguk, tidak terlalu memedulikan. Ia punya banyak karyawan, dan nama Wisnu tidak terlalu penting baginya. Yang terpenting, perusahaannya harus tetap berjalan di atas angin, sambil ia menjalankan peran drama di rumah. Selama 8 jam penuh, Rina bekerja di kamar. Ia baru keluar lagi saat menjelang sore, kembali ke perannya sebagai wanita rumahan, yang sibuk menyiapkan makan malam dan menunggu suaminya pulang. Malam itu, Bagus pulang terlambat, wajahnya lelah tapi puas. Sinta sudah lebih dulu pulang. Bu, tahu tidak? Seru Sinta, mendekat saat Rina sedang menyajikan ayam lada hitam. Aku tadi makan siang di kantor calon suamiku. Dia keren sekali, Bu. Namanya Wisnu, dia manajer. Gaji sebulannya bisa 2 kali lipat Mas Bagus. Loh? Rina terdiam sebentar, menyajikan piring Bagus. Oh ya? Bagus, kalau begitu, Sinta. Bagus bagaimana? Aku ini bicara tentang calon suamiku yang sukses, Bu. Sinta mendelik. Bagus, kamu, Mas, harusnya malu. Calon suami adikmu saja gajinya lebih besar dari kamu. Bagus hanya mendengus, merasa tersinggung, tapi tidak membela Rina. Rina tahu, Bagus diam karena ia setuju dengan Sinta. Mereka berdua sama-sama percaya bahwa kesuksesan finansial Bagus dan calon suami Sinta jauh di atas Rina, si istri rumahan. Dan Bu, dengar baik-baik, lanjut Sinta dengan suara pelan dan penuh rahasia. Besok, Wisnu dan orang tuanya akan datang ke sini. Mereka mau melihat aku, mau memastikan aku ini calon istri yang pantas. Aku sudah bilang ke Bu, kan, kalau aku ini anak orang kaya, punya online shop yang sukses, dan rumah ini adalah rumah Mas Bagus yang sebentar lagi jadi milikku juga.
Jadi, kamu harus bantu aku, Bu. Rina mengangkat alis, menyambut tantangan itu. Bantu apa, Sinta? Bantu beres-beres, Bu. Masak makanan yang paling enak. Pokoknya, buat rumah ini terlihat sangat rapi dan mewah. Dan satu lagi, Sinta mendekat, matanya menyipit penuh siasat. Besok, kamu harus berpakaian yang lusuh. Paling lusuh yang kamu punya. Kalau perlu, pakai celemek terus. Kalau mereka bertanya, kamu bilang saja kamu adalah asisten rumah tangga baru kami. Oke? Itu demi kebahagiaan adik iparmu yang cantik ini, Bu. Sinta tertawa senang, merasa dirinya adalah sutradara yang hebat. Ia telah menyusun rencana licik untuk membuat calon mertuanya terkesan. Ia ingin Rina, si istri rumahan yang diremehkan, menjadi boneka yang menguatkan kebohongan besarnya. Rina menatap Bagus, mencari pembelaan. Namun, Bagus hanya menghela napas, sibuk dengan makanannya. Ya sudah, Bu, turuti saja kemauan Sinta. Lagi pula, ini kan demi kebaikan kita semua. Sinta bahagia, kita juga ikut bahagia, kan? Hancur. Bagus, suaminya, tanpa sadar telah menyetujui rencana penghinaan ini. Rina merasakan gumpalan kekecewaan yang besar di dadanya. Namun, ia tidak menunjukkan apa-apa. Ia malah tersenyum. Senyum itu bukan senyum setuju, melainkan senyum puas karena drama yang ia nantikan akhirnya dimulai. Baiklah, Sinta, aku akan bantu, jawab Rina, nadanya sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Aku akan memakai pakaian paling lusuh dan membantu di dapur. Aku akan jadi pembantu yang kamu inginkan. Mendengar itu, Sinta bersorak kecil, wajahnya berseri-seri. Ia tidak tahu bahwa senyum tenang Rina adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Bahkan karir calon suaminya, Wisnu, manajer yang gajinya 2 kali lipat Bagus. Sinta tidak pernah tahu bahwa ia baru saja menggali kuburan untuk kebohongan yang ia bangun sendiri, karena ia akan segera berhadapan dengan bos rahasia perusahaannya, yang selama ini ia panggil pembantu. Rina menyentuh cincin sederhana di jarinya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menghabiskan malam dengan menyiapkan skenario paling sempurna untuk kejutan besok pagi, menggunakan jaringan orang kepercayaannya. Besok, ia akan tampil sebagai pembantu terhebat yang pernah ada. Pagi menyambut dengan janji kekacauan yang disengaja. Di dalam rumah mewah itu, yang sejatinya adalah panggung drama Rina, ketegangan mulai terasa. Sinta bergerak cepat, bukan untuk membersihkan, melainkan untuk mengatur panggungnya. Ia menghabiskan waktu 1 jam penuh memindahkan vas, membalik karpet, dan bahkan menempel foto-foto dirinya yang berpose di depan mobil mewah pinjaman di dinding ruang tamu. Tujuannya hanya satu, menampilkan citra sempurna seorang wanita karir mapan dan anak dari keluarga berada. Rina memperhatikan semua itu dari sudut dapur, mengenakan setelan, kostum, yang diminta Sinta. Ia memakai kaos oblong putih yang sudah melar, celana training yang warnanya pudar, dan celemek yang dicari khusus dari bagian gudang. Rambutnya diikat asal-asalan. Ia benar-benar terlihat seperti asisten rumah tangga yang lelah dan kurang terawat. Sehelai senyum pahit tersungging di bibirnya. Penghinaan ini, betapapun menyakitkannya, adalah kunci yang ia butuhkan untuk membuka mata Bagus dan Sinta. Bu, cepat sedikit. Itu bantal kenapa miring begitu? Kamu ini kerjanya lambat sekali, sih? Sentak Sinta, membenarkan letak bantal sofa yang baru saja Rina rapikan. Matanya menyala-nyala karena stres menyiapkan kebohongan besar ini. Maaf, Sinta, jawab Rina dengan nada datar dan sedikit merunduk, memainkan peran pasrahnya. Ia sengaja memperlambat gerakannya, membiarkan Sinta semakin frustrasi dan semakin meremehkannya. Sementara itu, Bagus hanya mondar-mandir. Ia merasa canggung dengan situasi ini. Di satu sisi, ia tahu ini salah. Ia tahu Rina bukanlah pembantu, melainkan istrinya. Di sisi lain, ia tidak ingin Sinta gagal membuat calon mertuanya terkesan. Bagus sendiri memang sudah lama merasa inferior di hadapan Sinta, yang selalu membandingkan hidupnya dengan teman-teman Sinta yang bergelimang harta sejak lahir. Bagus butuh pengakuan dari keluarga calon adik iparnya, pengakuan bahwa ia juga bagian dari kalangan atas. Bu, kamu yakin mau pakai baju itu? Bisik Bagus mendekati Rina,
wajahnya terlihat malu-malu. Nanti kalau Bu Mira, calon ibu mertua Sinta, bertanya, jawabnya yang sopan, ya. Jangan sampai memalukan. Rina menatap suaminya lurus-lurus. Memalukan? Hatinya mencelos. Penghinaan yang datang dari Sinta masih bisa ia toleransi. Tetapi ketika suaminya sendiri meminta ia untuk berpura-pura rendah demi harga diri keluarga suaminya, itu adalah pukulan telak. Namun, ia tidak menunjukkan emosi apapun. Tentu, Mas. Aku tahu batasan. Aku akan menjawab apapun yang Sinta suruh. Janji Rina, yang sebenarnya adalah janji untuk menjalankan skenario pembalasannya. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Rina sudah selesai menata makanan di meja makan, yang disajikan dengan sangat elegan. Ia membuat soto Betawi istimewa, hidangan yang sering ia hidangkan untuk para eksekutif perusahaannya. Semua dipersiapkan dengan profesionalisme tingkat tinggi, tetapi Sinta mengklaim semua itu sebagai hasil karyanya. Ingat ya, Bu, ini aku yang masak, aku yang belanja, aku yang meracik bumbu. Kamu hanya pembantu yang membantu menata, ancam Sinta sebelum bel rumah berbunyi. Sinta berlari ke depan, mengatur napas, dan memasang senyum paling manis. Di balik pintu kaca, Rina melihat sebuah mobil sedan mewah berhenti. Dari mobil itu, turunlah sepasang suami istri parubaya dengan pakaian necis, dan di belakang mereka, turunlah seorang pria tampan berjas rapi, Wisnu. Jantung Rina berdebar. Bukan karena ketegangan, melainkan karena rasa geli. Ia tahu betul siapa pria di depan itu. Wisnu adalah manajer proyek senior di PT Wijaya Utama, perusahaannya. Pria yang dielu-elukan Sinta karena gajinya 2 kali lipat bagus, itu adalah salah satu bawahan Rina yang paling berprestasi dan ambisius. Ironisnya, Wisnu tidak pernah tahu bahwa direktur utamanya, yang selalu berkomunikasi melalui video conference atau email, adalah Rina. Rina sengaja merahasiakan wajahnya di kantor, berdalih sibuk dan menghindari sorotan publik. Sinta menyambut mereka dengan penuh gaya, memeluk Bu Mira dan Pak Budi, orang tua Wisnu. Wisnu membungkuk hormat kepada Bagus yang menyambut di ambang pintu. Selamat datang, Tante, Om, sapa Sinta genit. Dan sayang, kamu terlihat gagah sekali hari ini. Wisnu hanya tersenyum tipis. Matanya melirik ke sekeliling rumah dengan tatapan profesional, seolah sedang menilai sebuah properti. Mereka semua dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Sinta memulai dramanya, menceritakan betapa sibuknya ia mengurus butik daringnya, dan juga online shop kosmetik yang ia klaim omsetnya mencapai puluhan juta per bulan. Bagus, dengan wajah datar, mendukung setiap kebohongan Sinta. Bagus sekali, Nak Sinta, puji Bu Mira, calon ibu mertua Sinta, dengan senyum angkuh. Kami senang Wisnu bisa mendapatkan pasangan yang sepadan. Wanita karir seperti kamu ini langka. Sinta melirik ke arah dapur, tempat Rina sedang menyiapkan minuman. Ia ingin Rina mendengar pujian itu. Oh ya, Tante, Om, kata Sinta, sengaja mengeraskan suaranya. Rumah ini sebenarnya besar sekali. Jadi, kami baru saja merekrut asisten rumah tangga baru. Dia lumayan cekatan, walau agak lelet. Biar dia saja yang ambilkan minum untuk kalian. Sinta berbalik, melihat Rina yang baru saja keluar dari dapur membawa nampan berisi teh dan camilan mewah. Nah, ini dia, Sinta menunjuk Rina dengan dagunya, seolah Rina adalah barang. Ini Rina. Dia pembantu baru di rumah kami. Dia lumayan pandai memasak kue dan membuat teh. Rina, cepat sajikan minumannya. Rina melangkah mendekat, nampan di tangannya bergetar sedikit. Bukan karena gugup, tetapi karena menahan amarah yang hampir meledak. Ia menunduk sopan, meletakkan nampan itu di meja. Ia berusaha menghindari tatapan Wisnu, yang ia yakini pasti akan mengenalinya. Ia hanya berharap Wisnu tidak berteriak, "Bos," di depan Sinta. Saat Rina mendongak untuk sekilas memastikan semua sudah tersaji rapi, matanya bertemu langsung dengan mata Wisnu. Hening. Di tengah obrolan dan tawa ringan Bu Mira dan Pak Budi, Wisnu tiba-tiba berhenti bicara. Senyum sopan yang sejak tadi menghiasi wajahnya lenyap seketika. Matanya melebar, pupilnya membesar, wajahnya yang tadi cerah mendadak pucat pasi. Ia terlihat seolah baru saja melihat hantu yang mengenakan celemek kotor.
Sinta yang sedang sibuk bercerita tentang rencana bulan madunya ke Eropa, tidak menyadari perubahan drastis pada wajah calon suaminya. Ia hanya melihat Rina yang masih berdiri di sana, menunggunya memberi perintah selanjutnya. Bu, kenapa masih berdiri di situ? Sudah, sana, kembali ke dapur. Jangan ganggu pembicaraan orang penting. Usir Sinta tanpa menoleh, masih asyik memamerkan cincin tunangannya kepada Bu Mira. Namun, Wisnu tidak bergerak. Ia bahkan tidak berkedip. Ia menatap Rina, dari ujung rambut yang terikat asal-asalan hingga celemek lusuh yang melilit pinggangnya. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang calon menantu kepada pembantu rumah tangga. Itu adalah tatapan kaget, tatapan ketakutan, dan tatapan penghormatan yang luar biasa. Wisnu perlahan bangkit dari kursinya. Tindakannya itu menghentikan obrolan Bu Mira dan Pak Budi. Semua mata kini tertuju pada Wisnu yang berdiri kaku. Sinta mendongak, merasa kesal. Sayang, ada apa? Mau ambil minum lagi? Biar Rina saja yang ambil, kata Sinta, mencoba bersikap romantis. Wisnu tidak menjawab Sinta. Ia melangkah satu langkah, lalu satu langkah lagi, sampai ia berdiri tepat di hadapan Rina. Rina hanya menundukkan kepalanya, memainkan peran pembantu yang takut dipecat. Kemudian, terjadi sesuatu yang tidak pernah diantisipasi Sinta dalam skenario paling liarnya. Wisnu, manajer proyek senior yang ambisius dan berpenghasilan fantastis itu, tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, menelan ludah, dan melakukan gerakan yang sangat formal dan terhormat. Dia membungkuk dalam-dalam. Bukan membungkuk biasa, melainkan membungkuk 90 derajat, seolah sedang berada di hadapan kaisar atau pemimpin negara. Postur tubuhnya yang tegap mendadak terlihat sangat kecil dan gentar. Sinta ternganga. Bagus tersentak. Bu Mira dan Pak Budi saling pandang dengan keheranan. Di tengah keheningan yang mencekam, suara Wisnu terdengar bergetar, penuh rasa hormat dan panik yang tidak tertahankan. Maaf, Bebos. Kata itu, Bebos, menggema di ruang tamu yang hening. Maaf, Bos, ulang Wisnu. Suaranya lebih jelas namun tetap penuh rasa bersalah yang mendalam. Saya sungguh tidak tahu Anda adalah kakak ipar dari Sinta. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan Anda. Dan saya minta maaf atas pakaian Anda. Wisnu bahkan berani melirik sekilas ke arah celemek yang Rina kenakan, wajahnya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Ia tahu, Rina membenci situasi yang meremehkan. Ia tahu, Rina tidak pernah main-main. Sinta berdiri dari duduknya, wajahnya seperti baru dicuci dengan air es. Sayang, apa-apaan ini? Bos apa? Dia itu Rina, pembantu di rumah ini. Kenapa kamu panggil dia bos? Teriak Sinta, histeris. Ia berusaha menarik lengan Wisnu agar berhenti membungkuk. Wisnu mengabaikan Sinta. Ia tetap pada posisinya yang membungkuk, tidak berani mendongak menatap mata Rina. Rina, si pembantu yang lusuh, perlahan menegakkan tubuhnya, melipat kedua tangannya di depan dada, dan tersenyum tipis. Senyumnya itu dingin, namun mematikan. Wisnu, panggil Rina, suaranya pelan tapi mengandung otoritas mutlak yang membuat Wisnu semakin menunduk. Lanjutkan pertemuanmu. Anggap saja tidak ada apa-apa. Wisnu tidak berani bergerak. Ia tahu, perintah itu adalah ujian. Ujian kesetiaan dan profesionalisme. Ia tahu, ia sedang berada di antara calon istri yang menipu dan direktur utama perusahaannya yang sedang menyamar sebagai pembantu. Sinta, Bagus, dan orang tua Wisnu, mereka semua hanya bisa menatap pemandangan itu. Pemandangan di mana calon menantu mereka yang sukses, membungkuk kepada seorang wanita yang baru saja mereka sebut pembantu. Mereka belum tahu bahwa kejutan paling besar baru saja dimulai. Mereka belum tahu siapa Rina sebenarnya. Udara di ruang tamu terasa tebal, dipenuhi oleh keheningan yang mematikan dan kepanikan yang terpendam. Wisnu masih membungkuk, posisinya tidak berubah, seperti patung yang sedang menghadapi hukuman mati. Di depannya, Rina berdiri tenang, seolah celemek lusuh yang ia kenakan adalah jubah keagungan. Sinta, yang seluruh skenario palsunya baru saja runtuh, akhirnya berhasil menarik lengan Wisnu dengan keras. Sayang, tegak. Apa-apaan kamu ini? Dia itu Rina. Dia kakak iparku,
dan di sini dia hanya pembantu yang kami sewa harian. Bangun! Desak Sinta, suaranya naik 1 oktav, hampir menangis karena marah dan malu yang bercampur aduk. Wisnu perlahan menegakkan tubuhnya, tapi matanya tidak berani menatap Rina. Ia menatap lantai, lalu Bagus, lalu kembali menatap Rina. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia tahu betul konsekuensi memanggil direktur utama perusahaan dengan sebutan bos di depan publik yang salah. Namun, ia juga tahu konsekuensi yang jauh lebih besar jika ia berbohong kepada Rina atau mengabaikan kehadirannya. Sinta, dengarkan aku, ujar Wisnu, suaranya tercekat. Kamu tidak mengerti. Apanya yang tidak mengerti? Aku yang tidak mengerti kenapa kamu bertingkah seperti ini di depan orang tuaku. Kamu mau memalukan aku? Dia itu cuma istri Mas Bagus yang kerjanya cuma di rumah. Sinta menunjuk Rina dengan jari telunjuknya, melupakan etika di depan calon mertuanya. Penghinaan yang ia lontarkan di bab 2, kini menjadi bumerang. Rina maju 1 langkah, tatapannya kini terarah pada Wisnu. Ini adalah momen krusial. Wisnu harus memilih, melindungi kebohongan calon istrinya atau menyelamatkan karir profesionalnya. Wisnu, panggil Rina lagi, suaranya tetap lembut namun menusuk. Tolong jelaskan kepada Sinta. Siapa saya dan siapa kamu? Secara singkat. Rina memberikan Wisnu kesempatan. Sebuah kesempatan untuk kejujuran yang menampar. Wisnu menelan ludah, ia merasa seperti sedang berada di ruang sidang. Ia tahu, Rina tidak memberinya pilihan. Jika ia memilih Sinta, karir yang sudah ia bangun dengan susah payah di PT Wijaya Utama, perusahaan besar yang selama ini menjadi jembatan kesuksesannya, akan hancur dalam hitungan detik. Sinta, sayang, kata Wisnu, kini menatap Sinta, ada nada penyesalan yang tulus di sana. Dia, Rina, adalah direktur utama dan pemilik PT Wijaya Utama. Sinta, Bagus, dan kedua orang tua Wisnu, Bu Mira dan Pak Budi, serempak mengeluarkan suara kaget yang tertahan. Mereka terdiam, seolah waktu berhenti berdetak. Apa? Teriak Sinta, tidak percaya. Pemilik? PT Wijaya Utama? Perusahaan startup teknologi yang selalu kamu sebutkan itu? Yang omsetnya triliunan itu? Tidak mungkin. Dia cuma Rina. Dia cuma istri rumahan yang cuma bisa masak dan lap lantai. Kebohongan yang Sinta bangun terlalu kokoh, sehingga kenyataan yang jauh lebih besar terasa mustahil. Ia menolak menerima fakta bahwa wanita yang ia anggap pembantu adalah bos dari calon suaminya yang sangat ia banggakan. Bagus, yang sedari tadi diam karena terkejut, akhirnya buka suara. Bu, apa benar ini? Kamu pemilik perusahaan sebesar itu. Wajah Bagus menunjukkan percampuran antara rasa malu, keheranan, dan sedikit rasa bangga yang tidak pantas. Rina tidak menjawab Bagus. Ia fokus pada Sinta. Sinta, ucap Rina, menekankan setiap suku kata. Aku tahu kamu kesulitan mempercayainya. Tapi, Wisnu tidak mungkin berbohong soal karirnya. Bu Mira, yang merupakan wanita cerdas dan sangat mementingkan status sosial, mulai menghubungkan titik-titik. Ia melihat ketakutan di mata anaknya, Wisnu. Ia melihat postur Rina yang, meskipun berpakaian lusuh, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Wisnu, nak, sela Bu Mira, nadanya kini sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Apakah Nyonya Rina ini benar-benar atasanmu? Iya, Bu, jawab Wisnu, kini menatap ibunya dengan penuh penyesalan. Beliau adalah bos terbesar saya. Pemilik rahasia, perusahaan kami. Beliau jarang muncul di kantor, tapi semua keputusan besar ada di tangan beliau. Sinta mundur beberapa langkah, seolah Rina baru saja berubah menjadi monster. Ia menatap Rina dengan tatapan yang tadinya penuh penghinaan, kini berganti menjadi ketakutan yang mendalam. Ia ingat semua kata-kata tajam yang ia lontarkan, semua cibiran, wanita rumahan, dan pembantu yang ia hujamkan. Jadi selama ini kamu membohongi kami? Tanya Sinta, suaranya bergetar. Membohongi? Rina tersenyum getir. Siapa yang membohongi siapa? Sinta? Sejak awal,
Aku tidak pernah berbohong. Kalian yang menciptakan kebohongan kalian sendiri. Kalian yang percaya bahwa seorang wanita harus berkarir di luar agar pantas dihormati. Kalian yang melihat pakaian lusuhku dan langsung menyimpulkan aku ini seorang pembantu. Aku hanya membiarkan kalian menikmati kebohongan yang kalian buat. Rina menoleh ke arah Bagus. Mas, kamu juga. Kamu tahu siapa aku. Kamu tahu keluarga besarku punya apa. Tapi kamu membiarkan adikmu menghinaku, bahkan memintaku untuk berpura-pura menjadi asisten rumah tangga demi harga dirimu sendiri. Kamu lebih memilih pengakuan semu dari calon mertua Sinta daripada menghargai istrimu. Pukulan telak itu membuat Bagus tertunduk malu. Ia memang tahu Rina berasal dari keluarga terpandang, tetapi ia tidak pernah tahu bahwa Rina adalah pewaris dan CEO aktif dari perusahaan teknologi besar. Rina selalu beralasan ia hanya mengelola aset kecil. Ia sengaja tidak pernah mengungkapkan kebenaran penuh, karena ingin melihat apakah Bagus mencintainya apa adanya, atau karena status dan kekayaan yang ia miliki. Sinta tiba-tiba berubah pikiran. Ekspresi malu dan marah itu perlahan digantikan oleh senyum fake yang terlalu cepat. Sinta, si oportunis, menyadari bahwa ia baru saja menghina sumber kekayaan tak terbatas. Aduh, Bu Rina, sayangku, kakak iparku yang cantik. Sinta segera mendekat, berusaha memeluk Rina. Kenapa tidak bilang dari awal? Sih? Aku kan cuma bercanda tadi. Aku cuma ingin mengetes kesabaranmu. Astaga. Senang sekali rasanya tahu kalau kita ini sekarang jadi keluarga konglomerat, ya kan Mas Bagus? Perubahan sikap Sinta yang sangat drastis dan menjijikan itu, membuat Wisnu yang melihatnya dari samping merasa mual. Bu Mira dan Pak Budi hanya bisa mematung, menilai situasi. Rina menepis pelukan Sinta dengan lembut namun tegas. Canda? Apakah meminta seseorang untuk berbohong tentang identitasnya di depan umum itu namanya canda? Sinta? Rina lalu kembali menatap Wisnu. Wisnu, saya harap kamu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kamu adalah karyawan saya yang profesional, dan saya menghargai itu. Sekarang, kamu bisa melanjutkan pertemuan ini, atau kamu bisa memilih untuk pulang dan memikirkan baik-baik masa depanmu dengan Sinta. Ancaman itu jelas. Wisnu, yang ambisius, tahu ia tidak bisa merusak hubungannya dengan direktur utama hanya karena calon istrinya yang penipu. Maaf, bos. Saya rasa saya harus pulang sekarang, ujar Wisnu, sambil membungkuk sekali lagi kepada Rina. Ia menoleh ke Bu Mira dan Pak Budi. Ayah, Ibu, saya minta maaf. Pertemuan ini harus dibatalkan. Bu Mira, dengan cepat dan tanpa ragu, menarik tangan Sinta. Sinta, hentikan. Jangan memalukan. Maafkan anak saya, Nyonya Rina. Bu Mira langsung membungkuk hormat kepada Rina, mengabaikan Sinta. Kami akan segera pergi. Sinta terkejut. Ibu, kenapa ibu meminta maaf pada pembantu? Pada dia? Dia ini kakak iparku. Ibukah yang akan menikahiku, bukan dia? Diam, Sinta. Kamu telah mempermalukan keluarga kita. Desis Bu Mira, wajahnya kini terlihat sangat marah. Ia menyadari bahwa kekayaan Rina jauh di atas mereka, dan Sinta baru saja menampar wajah sumber kekayaan itu. Bu Mira lebih memilih menantu yang kaya raya daripada menantu yang penipu. Sinta berteriak histeris saat Wisnu dan orang tuanya berbalik, meninggalkan rumah itu dalam keheningan yang menyakitkan. Pertemuan palsu yang ia rancang dengan susah payah, hancur dalam hitungan menit. Kini, yang tersisa hanyalah Rina, Bagus, dan Sinta. Rina, dengan celemek lusuhnya, berdiri tegak dan tenang. Bagus tertunduk malu, dan Sinta menangis keras, bukan karena sedih, melainkan karena marah dan kehilangan kesempatan emas. Mas Bagus, lihat istrimu. Dia menghancurkan hubunganku, teriak Sinta sambil menunjuk Rina. Rina menatap Bagus, menantikan reaksinya. Mas, apa kamu akan membelanya lagi? Setelah dia menghinaku sebagai pembantu di depan semua orang? Setelah kamu membiarkannya? Bagus mengangkat wajahnya yang terlihat kebingungan. Ia terjebak antara membela adiknya yang ia sayangi, atau membela istrinya yang ternyata adalah CEO dari perusahaan yang sangat ia hormati. Bu Rina, panggil Bagus, gagap. Aku minta maaf.
Aku tidak tahu kamu sejauh ini. Aku hanya ingin Sinta bahagia. Kebahagiaan di atas kehormatan? Tanya Rina, nada suaranya menusuk. Mas, malam ini, kamu harus memilih. Aku atau Sinta. Aku atau harga dirimu yang palsu. Rina melangkah pergi, menuju kamarnya, meninggalkan Bagus dan Sinta dalam kehancuran dan keheningan yang mematikan. Drama itu sudah mencapai puncaknya, dan kini Rina siap menjalankan kartu asnya, pengambil alihan kendali penuh atas hidupnya. Suasana di ruang tamu rumah mewah itu berubah 180 derajat. Aroma masakan lezat yang tadi Rina siapkan kini terasa hambar, tertelan oleh aura ketegangan dan kekacauan emosi. Sinta jatuh terduduk di lantai marmer, tangisnya bukan lagi tangis malu, melainkan tangis amarah yang bercampur frustrasi karena rencana besarnya gagal total. Di sisi lain, Bagus berdiri mematung, pandangannya kosong menatap pintu depan yang baru saja tertutup, membawa pergi calon mertua dan calon suami adiknya. Bagus tidak bisa memproses semua informasi ini sekaligus. Istrinya, yang selama ini ia anggap sebagai wanita rumahan biasa yang beruntung menikah dengannya, ternyata adalah CEO dan pemilik tunggal dari PT Wijaya Utama, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di bidang teknologi dan properti. Perusahaan yang karyawannya, Wisnu, seorang manajer bergaji fantastis, harus membungkuk 90 derajat di hadapan istrinya yang berpakaian lusuh. Mas, lihat apa yang sudah istrimu lakukan. Sinta berteriak histeris sambil memukul lantai. Dia menghancurkan masa depanku. Dia mempermalukan aku di depan calon suamiku dan calon ibu mertuaku. Bagus menoleh perlahan ke arah adiknya. Di matanya, sudah tidak ada lagi rasa sayang yang membela Sinta. Yang ada hanya rasa ngeri dan ketakutan yang mendalam. Ia menyadari skala kekuasaan yang ia sepelekan selama ini. Ia menyadari betapa bodohnya ia membiarkan Rina diperlakukan seperti pembantu. Sinta, diam, bentak Bagus, suaranya parau. Ini adalah kali pertama Bagus membentak Sinta. Sinta terdiam, terkejut melihat kakaknya yang biasanya penurut tiba-tiba marah. Kamu tidak dengar apa yang Bu Rina katakan tadi? Dia pemilik PT Wijaya Utama. Perusahaan itu bisa membeli perusahaan tempat aku bekerja berkali-kali lipat. Sinta, kamu sadar tidak? Kamu menghina siapa? Bagus berjalan mondar-mandir, kedua tangannya menjambak rambutnya sendiri. Rasa malu yang dirasakan Bagus jauh lebih besar daripada Sinta. Bagus adalah suami Rina. Jika Rina adalah direktur utama, maka secara logis, Bagus adalah pasangannya. Namun, ia membiarkan pasangannya diperlakukan layaknya orang rendahan. Bagus kini baru menyadari bahwa selama ini, dialah yang sebenarnya terlihat rendah di mata Wisnu dan mungkin, di mata Rina. Aku tidak percaya. Itu bohong. Mas, Rina hanya berbohong untuk membuat aku malu. Sanggah Sinta, air matanya membanjiri wajah. Tidak mungkin dia berbohong, balas Bagus. Reaksi Wisnu, wajahnya pucat pasi, dan dia membungkuk begitu hormat. Sinta, tidak ada karyawan yang berani mempermainkan bos mereka seperti itu. Dia tidak main-main. Aku yakin 100%, Bu Rina adalah atasan Wisnu. Sinta mulai merangkak, mendekati Bagus, nada suaranya berubah menjadi memohon. Mas, kamu harus bicara sama dia. Kamu harus bilang ini salahku. Kamu harus bilang dia harus menyelamatkan hubunganku dengan Wisnu. Kalau aku menikah dengan Wisnu, kita semua akan kaya, Mas. Kaya? Bagus tertawa miris. Sinta, selama ini kita sudah hidup di atas kekayaan Bu Rina. Kamu tidak sadar? Rumah mewah ini, kartu kredit yang Bu Rina berikan untuk kebutuhan bulanan kita, bahkan dana yang aku gunakan untuk membuka usahaku sendiri, semua itu pasti dari uang Bu Rina. Kita selama ini hidup di atas tangan bos kita. Kesadaran itu menghantam Bagus seperti palu godam. Ia selalu merasa bangga karena mampu menafkahi Rina dengan penghasilannya. Tetapi kini ia tahu, penghasilannya itu hanyalah remah-remah di mata Rina. Apalagi, sebagian besar komisi besar yang ia dapat dari kantor, ia tahu betul itu adalah proyek khusus yang datang entah dari mana. Kini ia sadar, proyek khusus itu adalah proyek Rina, yang sengaja dialirkan ke Bagus agar suaminya merasa hebat. Sementara keributan itu terjadi, Rina sudah berada di lantai atas, di kamar mereka.
Ia tidak peduli dengan teriakan Sinta. Yang ia pedulikan adalah kehancuran moral suaminya. Ia melepas celemek lusuhnya, membiarkannya jatuh ke lantai. Ia duduk di tepi ranjang, mengambil ponsel bututnya. Ia menekan nomor telepon seseorang. "Halo, Pak Bima?" "Iya, Bu Rina," jawab suara di seberang telepon. "Tolong lacak detail hubungan antara Wisnu dan Sinta. Saya ingin tahu apakah ini hanya hubungan asmara biasa, atau ada unsur penipuan lain di dalamnya. Berikan saya laporannya malam ini," perintah Rina dengan suara dingin dan otoriter. "Siap, Bu. Laksanakan," jawab Pak Bima tanpa bertanya. Rina menghela napas. Ia tidak hanya akan membalas penghinaan Sinta, ia juga akan membersihkan lingkungan kerjanya dari potensi masalah di masa depan. Jika Wisnu terlibat dalam penipuan atau kebohongan Sinta, ia tidak pantas memimpin. Setelah menyelesaikan urusan kantor, Rina keluar dari kamar. Ia sudah berganti pakaian. Bukan pakaian lusuh, tapi juga bukan setelan direktur utama. Ia hanya mengenakan dress rumahan yang bersih, yang menutupi auranya sebagai wanita karir sejati. Ia menuruti nalurinya sebagai istri. Ia menuju dapur, dan tanpa memedulikan Bagus dan Sinta yang masih berdebat sengit di ruang tamu, ia mulai memasak makan malam. Ia memasak makanan kesukaan Bagus, steak lada hitam dengan saus buatan sendiri. Ia ingin melihat, apakah Bagus masih punya hati untuk makan makanan yang dimasak oleh pembantu yang baru saja ia hina. Saat aroma steak mulai menyebar ke seluruh rumah, Bagus dan Sinta berhenti berdebat. Mereka berdua mencium aroma itu, dan secara naluriah, mereka bergerak ke arah dapur. Mereka melihat Rina. Tenang, fokus, dan sempurna dalam pekerjaannya. Sinta melihatnya sebagai wanita aneh. "Mas Bagus, lihat dia. Setelah dia menghancurkan hidupku, dia malah masak. Apa dia sudah gila?" Bagus berjalan perlahan mendekati Rina. Ia berdiri di belakang Rina, memperhatikan cara Rina memotong sayuran dengan gerakan yang cekatan. Tiba-tiba, mata Bagus tertuju pada sebuah jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan Rina. Itu adalah jam tangan kulit sederhana, tapi Bagus tahu, model itu adalah edisi terbatas dari merek mewah yang harganya bisa membeli mobil city car baru. Rina selalu menyembunyikan jam tangan itu di balik lengan bajunya yang longgar, dan baru kali ini Bagus melihatnya secara jelas. "Bu?" Panggil Bagus, suaranya kini terdengar tulus, penuh penyesalan. Aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Aku tidak tahu." Rina menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh, menatap Bagus. "Tidak tahu apa, Mas? Tidak tahu kalau aku pintar memasak? Atau tidak tahu kalau aku punya uang? Aku tidak tahu kamu adalah bos dari Wisnu. Aku tidak tahu kamu pemilik PT Wijaya Utama," jawab Bagus, kini suaranya terdengar sangat kecil dan rapuh. "Apakah itu yang paling penting, Mas?" tanya Rina, menusuk. "Apakah aku hanya pantas dihormati ketika aku mengenakan jas mahal dan memimpin perusahaan? Apakah nilai seorang istri hanya ditentukan dari besarnya omset perusahaan yang ia pimpin?" Bagus tertunduk. "Tidak, Bu. Bukan itu maksudku. Aku hanya merasa sangat malu. Aku membiarkanmu dipermalukan." "Kamu tidak hanya membiarkan, Mas. Kamu meminta," koreksi Rina dengan dingin. "Kamu memintaku untuk berpura-pura menjadi asisten rumah tangga demi menjaga harga dirimu yang palsu di depan calon besan." Rina mengambil piring yang berisi steak yang sudah matang, lalu menyajikannya di meja. "Hanya untuk Bagus. Malam ini, Mas, kamu makan sendiri. Aku tidak lapar." "Sinta juga tidak perlu makan malam," kata Rina, nadanya kini berbalik menjadi suara seorang istri yang lelah, bukan seorang bos yang marah. "Aku lelah. Malam ini, aku tidur di kamar tamu." Bagus menatap piring di depannya. Aroma steak itu sangat menggoda, tetapi ia merasa mual. Ia tahu, ia tidak akan bisa makan. Ini bukan hanya masalah makanan, ini adalah masalah kehormatan dan pengkhianatan kecil yang ia biarkan terjadi. Rina berbalik, dan sebelum ia melangkah pergi, ia mengeluarkan ultimatum. "Mas, aku sudah bilang. Kamu harus memilih. Aku atau Sinta. Karena aku tidak akan lagi tinggal bersama orang-orang yang tidak bisa menghargai wanita,
siapapun dia, entah dia pembantu ataupun direktur utama. Rina meninggalkan mereka, mengambil kunci kamar tamu, dan mengunci dirinya di sana. Sinta, yang tadi dia menyaksikan interaksi kakak ipar dan kakaknya, tiba-tiba melihat kesempatan. Ia mendekati Bagus, yang masih berdiri di depan meja makan, tampak hancur. "Mas, ini kesempatan kita," bisik Sinta. "Dia sudah pergi ke kamar tamu. Kita harus berhati-hati. Kita jangan sampai diusir dari rumah ini. Kita harus pura-pura menyesal, Mas. Kita harus meminta maaf dan merebut hati bos itu kembali." Mata Bagus bersinar. Sifat oportunis dalam dirinya kembali muncul. Ia tidak memikirkan penyesalan yang tulus. Ia hanya memikirkan bagaimana caranya agar ia tidak kehilangan kemewahan dan status sebagai suami direktur utama. "Kamu benar, Sinta. Kita harus membuat rencana," kata Bagus. Tatapannya kini berubah, bukan lagi tatapan penyesalan, melainkan tatapan perhitungan. "Kita harus meyakinkan dia bahwa kita adalah keluarga yang berharga, yang tidak bisa dia buang begitu saja." Namun, di balik pintu kamar tamu yang terkunci, Rina tidak tidur. Ia sedang membaca laporan yang baru saja dikirimkan Pak Bima. Laporan tentang Wisnu dan Sinta. Rina tersenyum dingin setelah membaca laporan itu. Ia kini tahu kepingan terakhir dari puzzle itu. Ia tahu kebohongan Sinta jauh lebih dalam daripada hanya sekadar pura-pura kaya. "Aku atau Sinta?" gumam Rina. "Aku akan tunjukkan, Mas, bahwa kamu akan kehilangan semuanya jika kamu memilih orang yang salah." Kini, Rina bukan hanya marah karena dihina. Ia marah karena ada rencana licik yang lebih besar di belakang semua ini. Rina siap menjalankan babak balas dendamnya. Malam berlalu dengan keheningan yang menyesakkan. Bagus tidur sendirian di kamar utama, dikuasai oleh kegelisahan yang mendalam. Ia mencoba menghubungi Rina, mengetuk pintu kamar tamu berkali-kali, tetapi hanya kebisuan yang menjawab. Sinta juga tidak bisa tidur. Ia menghabiskan malam dengan merancang strategi baru untuk mendekati Rina, sambil sesekali mengutuk Rina dan nasib buruknya. Pukul 6 pagi, Bagus dan Sinta sudah bangun. Mereka memutuskan untuk menjalankan strategi penyesalan total. Sinta menyiapkan sarapan, mencoba meniru masakan Rina, tetapi hasilnya jauh dari sempurna. Bagus bergegas membeli bunga mawar dan coklat mahal, barang-barang yang selama ini jarang ia berikan kepada Rina. Saat Bagus mengetuk kamar tamu, Rina membuka pintu. Penampilannya sudah jauh berbeda. Ia mengenakan sut kasual yang elegan, dengan riasan minimalis namun tegas. Aura seorang CEO sudah tidak lagi disembunyikan. "Bu, selamat pagi," sapa Bagus, nadanya terdengar sangat manis dan penuh kepalsuan. Ia menyodorkan bunga dan coklat. "Aku minta maaf, Bu, atas semua yang terjadi kemarin. Aku janji, aku akan lebih menghargaimu. Aku sudah menegur Sinta keras-keras." Rina menerima bunga itu tanpa ekspresi, lalu meletakkannya begitu saja di meja. Ia menatap Bagus, tatapannya dingin dan menembus. "Aku tidak butuh bunga, Mas. Aku butuh kejujuran," jawab Rina. Sinta muncul dari dapur, wajahnya dipaksakan tersenyum. "Bu Rina, kakak iparku yang cantik. Aku sudah masak sarapan. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku hanya bercanda tentang kata pembantu itu. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Demi kelancaran hubungan kita sebagai keluarga besar." "Keluarga besar?" sela Rina, suaranya naik sedikit. "Kalian bicara tentang keluarga setelah semalam merencanakan cara untuk merebut hartaku." Kata-kata itu membuat Sinta dan Bagus membeku. "Apa maksudmu, Bu?" tanya Bagus, wajahnya langsung pucat. Ia mulai panik, menyadari bahwa Rina tahu sesuatu yang lebih dalam. Rina berjalan ke ruang tamu, tempat kekacauan kemarin terjadi. Ia mengambil laptop dari tas kerjanya. Sinta dan Bagus mengikuti, jantung mereka berdebar kencang. Mereka yakin Rina sudah menemukan sesuatu. "Semalam, kalian berpikir aku sedang tidur," ujar Rina, membuka laptop. "Padahal, aku sedang membaca laporan." Laporan itu adalah laporan dari Pak Bima mengenai hubungan Sinta dan Wisnu, yang Rina minta semalam. Rina memutar laptop itu menghadap Bagus dan Sinta. "Ini dia.
Laporan tentang Wisnu, kata Rina. Wisnu adalah karyawan terbaikku. Dia sangat profesional. Tapi dia punya satu kelemahan besar. Dia sedang dikejar hutang besar. Hutang keluarganya mencapai ratusan juta rupiah, yang harus ia lunasi dalam 2 bulan. Sinta dan Bagus saling pandang, rasa kaget dan panik semakin memuncak. Sinta, kamu mendekati Wisnu bukan karena cinta. Lanjut Rina, suaranya kini penuh tuduhan. Kamu tahu dia punya hutang. Dan kamu berjanji padanya. Kamu akan membantu melunasi hutangnya dengan syarat dia mau menikahimu, dan setelah menikah, dia harus membantumu mengambil alih aset dan saham PT Wijaya Utama dariku. Rina menatap Sinta dengan tatapan menghancurkan. Wisnu awalnya menolak. Dia tahu itu tidak etis. Tapi kamu menipu dia. Kamu bilang aku adalah kakak iparmu yang kaya, tetapi tidak punya suami yang kompeten, jadi kamu bisa dengan mudah mengambil alih perusahaanku. Kamu meyakinkan dia bahwa kamu adalah pewaris sejati. Dan kamu, Bagus, Rina menoleh ke suaminya, air mata sudah menggenang di matanya. Kamu tahu rencana ini? Kamu terlibat di dalamnya. Kamu setuju untuk memuluskan jalan Sinta dengan imbalan kamu akan diangkat menjadi Chief Marketing Officer di perusahaanku, setelah Sinta menguasainya. Ruangan itu hening. Sinta tidak bisa bicara. Bagus hanya bisa menggelengkan kepala, air matanya mulai menetes. Rina tidak hanya menemukan kebohongan kecil tentang pembantu, tetapi ia menemukan pengkhianatan finansial yang direncanakan oleh suami dan adik iparnya sendiri. Bagaimana kamu tahu? Teriak Sinta, akhirnya memecah keheningan. Siapa yang memberitahumu? Wisnu yang memberitahuku, secara tidak langsung, jawab Rina dengan tenang. Ketika dia membungkuk di hadapanku, itu bukan hanya rasa hormat kepada bos. Itu adalah permohonan maaf, karena dia sudah bersekongkol dengan penipu sepertimu, Sinta. Dia mengirimkan chat kepada Pak Bima, orang kepercayaanku, tepat setelah dia meninggalkan rumah ini. Wisnu tidak setuju dengan rencanamu, Sinta. Dia memilih karirnya yang bersih daripada hutangnya. Kini, bukan hanya Sinta yang hancur. Bagus juga. Ia menyadari bahwa ia telah mengkhianati istrinya demi jabatan palsu yang dijanjikan adiknya. Rina berdiri, mengambil map tebal dari tas kerjanya. Pengakuan yang membungkukkan badan itu bukan hanya pengakuan Wisnu, tetapi pengakuan Bagus dan Sinta atas kesalahan mereka. Bagus, panggil Rina, suaranya kembali ke nada direktur utama. Aku sudah menaruh harapan besar padamu. Aku membiayai semua proyekmu. Aku bahkan memberikanmu gaji lebih besar dari yang seharusnya kamu dapatkan, hanya agar kamu merasa bangga sebagai suamiku. Tapi kamu memilih untuk menjualku kepada adikmu sendiri. Rina meletakkan 2 lembar kertas di meja. Yang pertama, kata Rina, menunjuk lembaran pertama, adalah surat pengunduran diri dari perusahaanmu. Kamu tidak lagi bekerja di sana, karena perusahaan itu akan menjadi bagian dari PT Wijaya Utama. Perusahaan itu akan dilikuidasi dan kamu akan dipecat. Semua komisi yang kamu terima akan dihitung sebagai gaji terakhir. Kamu tidak akan mendapat pesangon. Dan kamu akan kehilangan semua privilege di sana. Wajah Bagus berubah drastis. Dari penyesalan menjadi ketakutan akan kehilangan segalanya. Bu, jangan. Aku tidak akan punya apa-apa lagi. Lalu yang kedua, lanjut Rina, tanpa memedulikan Bagus. Rina menunjuk lembaran kedua. Adalah surat gugatan cerai. Aku tidak bisa lagi hidup dengan suami yang meremehkanku di depan umum dan bersekongkol dengan adiknya untuk merebut hartaku. Kamu mengkhianati kepercayaan yang paling mendasar. Bagus jatuh berlutut. Tangisnya pecah, bukan tangis penyesalan sejati, tetapi tangis kehilangan. Bu Rina. Jangan, Bu. Aku cinta kamu. Aku janji akan berubah. Aku akan mengusir Sinta. Aku akan melakukan apa saja. Rina menatapnya, air mata mengalir di pipinya. Air mata kesedihan, bukan amarah. Terlambat, Mas. Kesempatanmu sudah habis. Saat kamu membiarkan aku dipanggil, pembantu, demi harga dirimu sendiri. Sinta, yang masih terkejut dengan nasib Bagus, tiba-tiba mendapatkan ide. Ia mendekati Rina dengan cepat. Bu Rina, dengarkan aku. Aku janji tidak akan mengulanginya. Jangan ceraikan Mas Bagus.
Aku akan pergi dari rumah ini sekarang juga. Aku akan mencarikanmu suami yang lebih baik dari Mas Bagus. Aku akan jadi asisten pribadimu. Aku akan lakukan apapun agar Mas Bagus tidak jatuh miskin. Sinta kini bersujud, memeluk kaki Rina, memohon. Rina menatap Sinta yang kini berubah dari wanita sombong menjadi pengemis. Tidak perlu, Sinta, ujar Rina. Aku sudah punya asisten pribadi yang jauh lebih kompeten. Dan aku tidak butuh suami. Aku hanya butuh ketenangan. Rina mengalihkan pandangannya ke Bagus, yang masih berlutut. Mas Bagus, kamu punya waktu 24 jam untuk membereskan barang-barangmu. Rumah ini, semua aset di dalamnya, mobil, dan semua yang kamu anggap milikmu, adalah milikku. Semua tercatat atas namaku, sebagai Direktur Utama PT Wijaya Utama. Aku hanya meminjamkannya padamu selama ini. Bagus dan Sinta terhenyak. Mereka menyadari bahwa selama ini, mereka hidup di atas pinjaman, di atas kebaikan Rina. Mereka tidak pernah memiliki apa-apa. Rina melangkah ke dapur, mengambil celemek lusuh yang ia kenakan kemarin, dan melemparkannya ke lantai di depan Bagus. Simpan ini, Mas, kata Rina, suaranya tegas. Supaya kamu ingat, bagaimana kamu memperlakukan istrimu saat kamu pikir dia hanya seorang pembantu. Rina mengambil tas kerjanya dan kunci mobilnya. Ia melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Di luar, sebuah mobil sedan hitam mewah sudah menunggunya. Sopir membukakan pintu, dan Rina, sang CEO, masuk dengan anggun, meninggalkan Bagus yang bersujud di lantai dan Sinta yang menangis meraung-raung di tengah puing-puing kebohongan mereka. Babak pembalasan telah selesai, dan babak pengambil alihan kendali dimulai. Kepergian Rina bukan hanya meninggalkan kekosongan emosional, tetapi juga kekosongan finansial yang mendadak dan mengerikan. 24 jam yang Rina berikan terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat bagi Bagus dan Sinta. Setelah Rina pergi dengan mobil mewahnya, Bagus dan Sinta masih berlutut di lantai ruang tamu, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa asing dan dingin. Mas, kita harus bagaimana? Tanya Sinta, suaranya serak karena terus menangis. Dia tidak mungkin sungguhan. Dia pasti akan kembali. Dia mencintaimu. Bagus bangkit, wajahnya keras dan penuh keputusasaan. Dia tidak bercanda, Sinta. Tatapannya tadi, dia serius. Aku harus segera bertindak. Pertama, aku harus mengecek rekeningku. Aku tidak peduli dengan perusahaan yang akan dilikuidasi itu, aku masih punya tabungan pribadi, Sinta. Bagus bergegas mengambil kartu ATM-nya dan melaju ke mesin penarikan tunai terdekat. Harapannya adalah menemukan setidaknya sisa uang hasil gajinya selama beberapa bulan terakhir. Namun, ketika ia memasukkan kartu dan menekan tombol cek saldo, layar menampilkan pesan yang membuatnya lemas tak bertenaga. Saldo tidak mencukupi. Bagus mencoba lagi, kali ini dengan kartu kredit utamanya, kartu yang ia banggakan karena memiliki batas limit yang tinggi. Ia mencoba menarik uang, namun hasilnya sama. Transaksi ditolak. Kartu diblokir. Keringat dingin membanjiri pelipis Bagus. Ia mencoba kartu kredit kedua, yang ia gunakan untuk bisnis kecilnya. Hasilnya sama. Semua akses finansialnya yang selama ini ia anggap miliknya, mendadak lenyap. Ia kembali teringat ucapan Rina, semua yang kamu anggap milikmu, adalah milikku. Semua tercatat atas namaku, sebagai Direktur Utama PT Wijaya Utama. Aku hanya meminjamkannya padamu selama ini. Rina tidak berbohong. Bagus baru menyadari bahwa selama ini, rekening bank yang ia gunakan sebagian besar, adalah rekening bersama atau rekening atas nama perusahaan yang berada di bawah kendali Rina. Rina telah melakukan blokade finansial total dalam hitungan jam setelah ia pergi. Bagus kembali ke rumah, wajahnya seputih kapas. Sinta yang melihatnya langsung tahu kabar buruk apa yang dibawa kakaknya. Mas, ada apa? Jangan bilang uang di rekeningmu juga diblokir, tanya Sinta dengan mata melotot. Bagus hanya mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Kita tidak punya apa-apa, Sinta. Tidak ada uang tunai, kartu diblokir. Aku bahkan tidak bisa membeli bensin untuk mobilku besok. Mobil? Kita masih punya mobil, Mas. Kita bisa jual mobil itu. Seru Sinta, mencoba mencari jalan keluar.
Mobil itu atas nama PT Wijaya Utama. Jawab Bagus, suaranya putus asa. Rina hanya meminjamkannya padaku sebagai fasilitas suami direktur utama. Aku yakin dia sudah memblokir aksesnya, atau bahkan sudah melaporkannya hilang. Sinta histeris. Ia berlari ke garasi, mengambil kunci mobilnya yang ia yakini milik sendiri, mobil hatchback kecil yang ia gunakan sehari-hari. Ia mencoba menyalakan mesin, tetapi mesin mobil itu hanya mengeluarkan bunyi, ngik-ngik, yang lemah. Baterai mobilnya mati. Mobil itu sudah lama tidak diservis. Aku tidak punya uang untuk bayar bengkel, teriak Sinta, menendang ban mobilnya sendiri. Dia sungguh iblis. Dia memblokade kita total. Saat kepanikan finansial mereka mencapai puncaknya, telepon rumah berdering. Bagus mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo? Selamat siang, ini dari bagian aset. Kami datang untuk mengambil aset yang tercatat atas nama Nyonya Rina Raharja. Kami sudah mendapat surat kuasa resmi. Kami di gerbang depan, suara seorang pria yang sangat formal dan tenang di seberang telepon. Bagus menjatuhkan gagang telepon. Blokade total telah dimulai. Dalam waktu setengah jam, beberapa petugas masuk ke rumah mereka. Mereka mulai mencatat setiap barang berharga yang tercatat sebagai aset perusahaan. Televisi layar data raksasa di ruang tamu, sistem suara mewah, perabotan impor, bahkan beberapa lukisan dan patung antik yang Rina beli. Sinta dan Bagus hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak. Tunggu. Sofa ini milikku. Aku yang memilih warnanya, protes Sinta. Maaf, Nona. Pembelian dicatat atas nama PT Wijaya Utama sebagai inventaris direktur utama. Semua ada di daftar ini, jawab petugas itu dengan nada tak terbantahkan. Ketika petugas mulai melepaskan AC sentral, Sinta berlari menghalangi. Jangan, kalau AC-nya dicopot, kita akan kepanasan. Nona, ini adalah fasilitas yang terpasang. Kami hanya menjalankan tugas, kata petugas itu sambil menyodorkan kertas daftar aset yang tercatat atas nama Rina. Pada malam hari itu, rumah mewah yang tadinya megah, kini terasa seperti gudang kosong. Sebagian besar perabotan utama, peralatan elektronik, dan bahkan tirai mewah sudah dibawa pergi. Bagus dan Sinta hanya menyisakan kasur di kamar utama, dan beberapa pakaian pribadi mereka. Keputusan Rina untuk mencabut semua pinjaman dan fasilitas terbukti sangat brutal. Bagus dan Sinta, yang selama ini hidup dalam gelembung kemewahan palsu, mendadak harus menghadapi kenyataan hidup tanpa uang sepeser pun. Mereka tidak bisa membeli makanan, tidak bisa membayar listrik, Rina sudah memutus pembayaran otomatisnya, dan bahkan tidak punya kendaraan. Pertanyaan panik mulai muncul di kepala Bagus. Bagaimana kalau aku tidak mendapatkan pekerjaan baru? Dan pertanyaan panik dari Sinta, bagaimana kalau Wisnu benar-benar meninggalkanku? Dan bagaimana kalau semua temanku tahu aku jatuh miskin? Bagus mencoba menghubungi bagian sumber daya manusia, SDM, di perusahaan lamanya, tetapi teleponnya terus dialihkan. Ia mencoba menghubungi rekan kerjanya, tetapi semua membalas dengan pesan singkat yang dingin. Maaf, aku tidak bisa membantumu, Gus. Aku sedang sibuk. Rina telah memastikan bahwa Bagus tidak akan mendapat bantuan dari manapun. Sinta mencoba menghubungi Wisnu, tetapi nomor Wisnu sudah diblokir. Ia mencoba menghubungi Bumira, tetapi ponsel Bumira juga tidak aktif. Sinta kembali meraung. Rina tidak hanya menghancurkan karir Bagus, tetapi juga memutus akses Sinta kepada calon suami kayanya. Kepanikan itu mencapai puncaknya menjelang malam. Mereka tidak makan sejak pagi. Bagus melihat sisa mie instan di lemari dapur. Sinta, kita hanya punya 2 bungkus mie instan. Kita harus hemat, kata Bagus, menghitung. Hemat? Aku tidak mau makan mie instan. Mas, aku sudah terbiasa makan di restoran mahal. Ini semua gara-gara Rina. Sinta meraung. Bagus menatap adiknya dengan amarah yang memuncak. Cukup, Sinta. Semua ini juga gara-gara kamu. Gara-gara kebohonganmu, gara-gara keserakahanmu, dan gara-gara kamu memintaku untuk menghina Rina. Kalau kamu tidak memintanya berpura-pura menjadi pembantu, semua ini tidak akan terjadi. Pertengkaran hebat pun meledak. Kakak dan adik yang tadinya kompak dalam keserakahan, kini saling menyalahkan.
Kehancuran finansial total telah merusak ikatan keluarga mereka. Rina, di tempat lain, sebuah apartemen mewah dan aman yang sudah lama ia miliki, hanya membaca laporan dari timnya. Laporan itu mencatat semua detail pengambilan aset, pemutusan listrik, dan pemblokiran kartu kredit. Ia merasakan sakit, bukan sakit karena kehilangan suaminya, tetapi sakit karena ia benar-benar harus melakukan hal kejam ini untuk menyadarkan mereka. Rina melihat foto pernikahannya dengan Bagus. Air mata mengalir. Ia mencintai Bagus, tetapi ia mencintai dirinya sendiri, dan harga dirinya lebih dari itu. Ia tidak bisa hidup bersama pengkhianat dan oportunis. Malam itu, Bagus dan Sinta tidur di lantai di kamar utama yang kosong, dikelilingi oleh debu dan keheningan. Mereka tidur di tengah-tengah rumah besar yang tidak lagi bisa mereka sebut milik mereka. Mereka akhirnya menyadari betapa jauhnya kehancuran yang Rina berikan. Rina, si pembantu, yang ternyata adalah bos mereka, telah membalas dengan cara yang paling menyakitkan, merebut kembali kehidupan mereka. Kepanikan di rumah itu telah berganti menjadi putus asa yang dingin. Pagi hari di bekas rumah mewah itu terasa menyengat tanpa AC, tanpa listrik penuh, dan tanpa makanan. Bagus dan Sinta kini berada di ambang batas daya tahan mereka. "Mas, aku tidak tahan lagi," rintih Sinta, wajahnya kuyu, pakaiannya kusut. "Aku lapar. Aku tidak bisa minum kopi. Kita bahkan tidak bisa mandi air hangat." Bagus hanya menatap kosong. Setelah semalaman berdebat dan saling menyalahkan, mereka berdua akhirnya mencapai kesimpulan yang sama. Mereka harus memohon kepada Rina. "Kita harus ke kantornya, Sinta," kata Bagus, nadanya pasrah. "Kita harus menemuinya. Kita harus bersujud di kakinya dan memohon pengampunan." Sinta setuju tanpa banyak protes. Tak ada lagi kesombongan, hanya ada kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Mereka berganti pakaian yang tersisa dan memutuskan untuk pergi ke kantor pusat PT Wijaya Utama, tempat di mana Wisnu bekerja dan tempat di mana Rina berkuasa penuh. Mereka menempuh perjalanan menggunakan transportasi umum, sebuah pengalaman yang sudah lama tidak mereka rasakan. Ketika mereka tiba di gedung megah PT Wijaya Utama, jantung mereka berdebar kencang. Gedung pencakar langit itu memancarkan aura kekayaan dan kekuasaan yang dulu mereka remehkan. Di lobi, mereka langsung dicegat oleh petugas keamanan. "Maaf, Anda mencari siapa?" tanya petugas dengan sopan namun tegas. "Kami ingin bertemu Bu Rina Raharja." "Bilang saja suaminya dan adik iparnya datang," jawab Bagus, berusaha terdengar berwibawa, meskipun penampilannya sekarang jauh dari kata meyakinkan. Petugas itu tersenyum tipis, seolah sudah mengantisipasi kunjungan ini. "Nyonya Rina sudah berpesan. Beliau tidak bisa diganggu." "Tapi ini penting sekali. Ini masalah keluarga," desak Sinta. Tepat saat mereka berdebat, Wisnu muncul dari lift, mengenakan jas mahal, berjalan cepat didampingi beberapa staf. Wisnu melihat Bagus dan Sinta, lalu segera memalingkan wajahnya, pura-pura tidak kenal. Bagus dan Sinta berteriak memanggilnya. "Wisnu, tunggu. Tolong kami." Wisnu berhenti. Ia menoleh, wajahnya menunjukkan rasa jijik dan penyesalan. "Maaf, Bapak dan Ibu. Saya tidak kenal kalian. Saya sedang sibuk." Wisnu kemudian berbalik dan pergi, meninggalkan Bagus dan Sinta dalam keterkejutan. Sinta, yang tadi menghina Rina demi Wisnu, kini ditinggalkan oleh Wisnu demi Rina. Karma itu terasa sangat pahit. Bagus tidak menyerah. Ia tahu ada cara lain. Kantor lama Rina. Bagus ingat, Rina pernah punya kantor kecil di sebuah ruko sederhana, tempat ia bilang ia menjalankan bisnis online kecil-kecilan. Rina sering menghabiskan waktu di sana sebelum Bagus pulang. Mereka memutuskan untuk pergi ke ruko itu. Sesampainya di ruko, tempat itu sudah berubah menjadi kafe minimalis yang ramai. Mereka bertanya kepada pemilik kafe. "Permisi, apakah Anda tahu pemilik ruko ini sebelumnya?" "Dulu di sini kantor bisnis online Rina," tanya Bagus. Pemilik kafe tersenyum. "Oh, Mbak Rina. Iya, ruko ini memang dia yang punya. Tapi dia sudah menjualnya 2 tahun lalu untuk modal awal PT Wijaya Utama. Katanya, dia sudah tidak perlu kantor kecil lagi setelah perusahaannya jadi besar. Katanya,
Semua aset di sini juga dijual untuk membangun gedung di sana. Pemilik kafe menunjuk ke arah gedung pencakar langit PT Wijaya Utama. Kebenaran ini menusuk Bagus. Rina tidak pernah main-main. Bahkan aset kecil yang Bagus remehkan itu, sudah menjadi fondasi dari kekaisaran Rina. Sinta jatuh terduduk di kursi kafe. Mas, kita harus minta maaf yang sesungguhnya. Tidak ada lagi jalan. Kita harus mengakui semua kesalahan kita. Malam harinya, Bagus dan Sinta memutuskan untuk menunggu Rina di depan apartemen mewahnya. Mereka tahu alamatnya dari surat cerai yang Rina tinggalkan. Mereka berdiri di sana, di bawah gerimis, dengan penampilan yang menyedihkan. Rina pulang sekitar pukul 8 malam, diantar oleh sopirnya. Ketika Rina turun dari mobil, ia melihat Bagus dan Sinta. Rina tidak terkejut, ia sudah menduga ini akan terjadi. Bagus dan Sinta segera berlari mendekat. "Bu, Rina, tunggu," teriak Bagus. Rina menghentikan langkahnya, menatap mereka dengan tatapan tanpa emosi. Bagus langsung berlutut, memeluk kaki Rina. "Bu Rina, aku mohon. Aku minta maaf. Aku tidak tahan lagi. Aku sadar betapa bodohnya aku meremehkanmu. Aku sadar betapa rendahnya aku dan Sinta. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak bisa makan. Kami tidak bisa membayar apa-apa." Sinta ikut berlutut, air mata tulus mengalir di wajahnya. "Kak Rina, aku mohon. Aku akui semua rencanaku. Aku hanya ingin uang Wisnu untuk membayar hutang keluarga. Aku tidak tahu kamu pemilik PT Wijaya Utama. Aku hanya serakah dan bodoh. Aku minta maaf karena memanggilmu pembantu." Bagus mengeluarkan selembar uang 100 ribuan yang kusut, uang terakhir yang ia temukan di saku jaket lamanya. Ia meletakkannya di kaki Rina. "Ini, Bu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kami datang bukan untuk meminta uangmu, kami datang untuk meminta pengampunan." Rina menatap uang itu, lalu menatap wajah mereka yang penuh penyesalan dan kehancuran. Kebenaran yang terkuak penuh itu bukan hanya tentang siapa Rina sebenarnya, tetapi tentang siapa mereka sebenarnya. Sepasang oportunis yang baru bisa tulus ketika mereka kehilangan segalanya. Rina membungkuk, tidak untuk membantu mereka berdiri, melainkan untuk mengambil uang 100 ribuan itu. "Aku akan terima uang ini," kata Rina, suaranya tenang. "Aku akan sumbangkan ke panti asuhan. Uang ini tidak penting bagiku." Rina kemudian menatap mereka lurus-lurus. "Aku sudah memaafkan kalian. Tapi memaafkan tidak berarti melupakan. Aku sudah memutus semua ikatan finansial dan profesional dengan kalian. Aku sudah mencabut semua fasilitas. Aku sudah menceraikanmu, Mas Bagus. Dan aku tidak akan menarik kembali gugatan itu." Rina kemudian memberikan kalimat penutup yang menusuk. "Aku berharap, setelah semua ini, kalian bisa belajar. Belajar bahwa kekayaan sejati bukan pada uang, melainkan pada harga diri dan kehormatan. Kalian hanya butuh makanan dan tempat tidur, bukan kekayaan triliunan. Kalian hanya butuh pekerjaan halal, bukan cara curang." Rina berbalik. "Aku tidak bisa memberimu uang. Tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk memulai hidup yang jujur." Rina masuk ke lobi apartemennya tanpa menoleh lagi, meninggalkan Bagus dan Sinta yang kini benar-benar sendirian di jalanan, hanya dengan penyesalan dan uang 100 ribu yang telah disumbangkan Rina. Mereka telah mencapai titik nol, dan kini, mereka harus membangun kehidupan baru tanpa Rina, sang CEO yang pernah mereka panggil pembantu. Setelah diusir secara tidak langsung dari depan apartemen mewah Rina, Bagus dan Sinta berjalan gontai, dikuasai oleh rasa lapar dan kelelahan. Mereka tidak punya tujuan, hanya menyusuri jalanan kota yang hiruk-pikuk. Namun, di tengah kehancuran, respons emosional keduanya mulai terpisah. Sinta tetap pada sifat aslinya, serakah dan oportunis. Alih-alih merenungi kesalahannya, Sinta hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan kembali kekayaan. "Mas, kita tidak bisa menyerah begini," ujar Sinta, sambil menyeka air mata. "Kita harus mencari kelemahan Rina. Kita harus mencari tahu di mana dia menyimpan aset lain yang tidak tercatat di PT Wijaya Utama. Dia pasti punya celah." "Cukup, Sinta," balas Bagus dengan suara yang sangat lelah. "Tidak ada celah. Rina adalah seorang CEO.
Dia punya tim hukum terbaik. Dia sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Kita sudah kalah total. Namun, Sinta tidak mau mendengarkan. Ia mencoba menghubungi beberapa mantan teman kerjanya, berjanji akan memberikan informasi eksklusif tentang PT Wijaya Utama jika mereka mau memberinya uang. Tentu saja, tidak ada yang peduli. Reputasi Sinta sudah hancur. Ia hanya menjadi bahan gosip kantor tentang wanita yang dicampakkan oleh calon suami kaya dan kini jatuh miskin. Di sisi lain, Bagus mulai menunjukkan benih penyesalan sejati. Ia tidak lagi memikirkan uang. Yang ia pikirkan hanyalah Rina, dan betapa bodohnya ia membiarkan cinta yang tulus itu pergi. Saat mereka duduk di taman kota yang ramai, Bagus teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Rina. Rina yang sederhana, yang selalu memasak makanan kesukaannya, Rina yang selalu mendukung mimpi kecil Bagus. Rina tidak pernah memintanya berhenti bekerja, Rina tidak pernah pamer kekayaan. Justru Bagus yang selalu meremehkan Rina, karena Rina memilih untuk berpenampilan biasa saja. Penyesalan itu menghantamnya, bukan karena ia kehilangan uang, tetapi karena ia kehilangan istri yang tulus. Sinta, kita harus berhenti, kata Bagus, matanya berkaca-kaca. Rina benar. Kita harus mencari pekerjaan. Kita harus hidup jujur. Bekerja? Bekerja apa, Mas? Kita ini lulusan S2, tidak mungkin kita kerja serabutan. Sinta meradang. Apapun, Sinta. Rina membiarkan kita pergi karena dia ingin kita belajar. Dia tidak ingin kita mati kelaparan, dia hanya ingin kita menjadi manusia yang lebih baik, jawab Bagus. Ia kini memilih meresapi kata-kata Rina, bukan lagi melawan. Sementara Bagus dan Sinta bergulat dengan nasib dan psikologi mereka, Rina sedang berada di ruang sidang. Meskipun Bagus sudah pasrah, secara hukum, Rina harus menyelesaikan gugatan cerainya. Ini adalah langkah formal terakhir untuk memutus semua ikatan. Rina, mengenakan setelan formal, berdiri dengan tenang di hadapan hakim. Pengacara Bagus, seorang pengacara publik yang ditunjuk karena Bagus tidak memiliki dana, mencoba membela Bagus dengan argumen, kesalahan pahaman keluarga, dan cinta yang masih ada. Namun, Rina dengan tenang menyajikan semua bukti. Bukti rekaman suara saat Sinta meminta Rina menjadi pembantu. Bukti chat internal perusahaan yang menunjukkan rencana Sinta merebut saham Rina dengan bantuan Wisnu. Bukti transfer dana besar dari rekening PT Wijaya Utama ke rekening Bagus sebagai dana komisi fiktif, menunjukkan bahwa Rina selama ini menghidupi Bagus. Rina berucap di depan hakim, "Yang mulia, saya tidak menggugat cerai karena masalah finansial. Saya menggugat karena suami saya, Mas Bagus, bersedia menukarkan harga diri istrinya, dan bersekongkol dengan adiknya untuk menipu dan merebut aset saya, hanya demi keuntungan pribadi mereka. Kepercayaan saya sudah mati. Saya hanya ingin kebebasan." Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Rina. Pernikahan Rina dan Bagus secara resmi berakhir. Rina keluar dari gedung pengadilan dengan hati yang ringan, meski tetap ada kesedihan mendalam. Ia kini bebas, dan kekuatannya sebagai bos besar tak lagi terhalang oleh sandiwara keluarga. Sementara itu, Bagus berhasil mendapatkan pekerjaan serabutan di sebuah proyek konstruksi. Sinta masih menolak bekerja, ia memilih mengontrak sebuah kamar kos kumuh dengan sisa-sisa perhiasan yang ia jual, sambil terus mencari cara instan untuk kaya. Di penghujung hari itu, Bagus, dengan tubuh penuh lumpur dan peluh, menerima notifikasi di ponselnya, ponsel butut yang ia pinjam dari temannya. Itu adalah berita dari portal daring terkemuka. Berita utama, CEO wanita misterius, Rina Raharja, resmi bercerai. Semua aset mantan suami diambil alih untuk dana sosial perusahaan. Bagus membaca berita itu. Foto Rina, mengenakan setelan CEO-nya, terpampang jelas. Ia melihatnya, bukan dengan rasa marah atau iri, melainkan dengan rasa hormat dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari, Rina tidak pernah sejahat yang ia kira. Rina tidak hanya mencabut aset, tetapi juga menertibkan mereka untuk tujuan yang lebih besar, dan bahkan tidak menyimpan aset-aset itu untuk dirinya sendiri. Bagus akhirnya mengirimkan pesan singkat kepada nomor Rina yang lama. "Bu Rina, aku melihat berita itu. Selamat atas perceraianmu. Aku tidak marah.
Terima kasih karena telah memberiku pelajaran paling berharga dalam hidupku. Aku akan memulai hidup baru dengan jujur. Aku harap kamu bahagia. Rina, yang sedang menikmati kopi di kantornya, menerima pesan itu. Ia tersenyum tipis. Ia tahu, penyesalan sejati Bagus telah datang. Tujuannya telah tercapai. Sekarang, saatnya ia mengambil kendali penuh atas hidup dan perusahaannya, tanpa lagi diganggu oleh bayang-bayang masa lalu. Setelah resmi bercerai, Rina tidak membuang waktu. Ia kini fokus penuh pada memimpin PT Wijaya Utama secara terbuka. Tidak ada lagi pertemuan rahasia di kamar atau komunikasi tertutup. Rina hadir sebagai CEO yang karismatik dan cerdas, memimpin rapat dan mengambil keputusan strategis yang membuat perusahaannya semakin melesat. Kehadirannya yang selama ini disembunyikan justru memberikan energi baru bagi seluruh karyawan. Rina menyelenggarakan rapat besar pertama dengan seluruh jajaran manajer. Di ruangan itu, Wisnu, yang sudah naik pangkat menjadi Vice President setelah kejujurannya terungkap, duduk di barisan depan dengan wajah penuh rasa hormat. Hari ini, kita akan melakukan restrukturisasi besar, ujar Rina, suaranya tegas dan tenang. Kita akan menghapus semua program, dana komisi khusus, yang selama ini saya gunakan untuk menyamarkan identitas. Semua akan berjalan transparan. Rina kemudian menatap Wisnu. Wisnu, saya menunjuk Anda sebagai Chief Operating Officer yang baru. Anda telah membuktikan bahwa integritas lebih penting daripada uang atau posisi. Itu adalah nilai yang kita junjung tinggi di perusahaan ini. Wisnu berdiri dan membungkuk hormat, air mata haru bercampur bangga. Terima kasih, Bos. Saya akan menjalankan amanah ini dengan kejujuran mutlak. Rina juga mengumumkan bahwa semua aset yang ia tarik dari bekas rumahnya dan Bagus akan digunakan untuk mendirikan Yayasan Wijaya Utama. Yayasan ini berfokus pada pelatihan kerja bagi wanita yang ingin memulai karir atau korban KDRT. Rina ingin memastikan, tidak ada wanita yang merasa harus merendahkan diri demi pengakuan. Ini adalah kartu as Rina, mengubah penghinaan pribadinya menjadi kekuatan sosial. Sementara itu, kehidupan Bagus dan Sinta berada di titik terendah. Bagus kini menjadi buruh kasar, bekerja keras di bawah terik matahari. Fisiknya memang lelah, tetapi jiwanya perlahan pulih. Ia belajar menghargai setiap rupiah yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Ia teringat kata-kata Rina, kalian hanya butuh pekerjaan halal, bukan cara curang. Suatu sore, Bagus sedang istirahat makan di pinggir jalan. Ia membuka bungkus nasinya. Tiba-tiba, ia melihat Sinta sedang berjalan gontai di seberang jalan. Sinta terlihat menyedihkan. Pakaiannya kotor, wajahnya pucat, dan ia tampak kurus. Sinta masih menolak bekerja dan mencoba menipu orang dengan kisah palsu, tetapi tidak ada yang mau percaya. Bagus menghampiri Sinta, ia merasa iba. Sinta, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak mencari pekerjaan? Tanya Bagus lembut. Sinta mendongak, matanya kosong. Semua orang mengenaliku, Mas. Reputasiku sudah hancur. Tidak ada yang mau memberiku pekerjaan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Bagus menyodorkan bungkus nasinya yang berisi porsi besar. Ini, makanlah. Aku punya 2 bungkus, ini untukmu. Aku bekerja sebagai kuli, tapi aku dibayar. Aku bisa hidup, Sinta. Sinta menerima nasi itu dengan mata berkaca-kaca, kelaparannya mengalahkan gengsinya. Ia mulai makan dengan lahap, untuk pertama kalinya mengakui bahwa ia butuh bantuan dari kakaknya yang kini menjadi buruh kasar. Aku minta maaf, Mas, ucap Sinta di tengah makannya. Aku serakah. Aku membuatmu kehilangan istrimu yang luar biasa. Aku pantas menerima semua ini. Bagus mengangguk. Aku juga pantas, Sinta. Setidaknya, kita tidak lagi hidup dalam kebohongan. Sekarang, datanglah ke kontrakan kecilku. Kita bisa tinggal berdua, dan besok aku akan bantu kamu mencari pekerjaan. Kebenaran keluarga akhirnya terkuak. Bagus dan Sinta hanya memiliki satu sama lain. Pengalaman pahit ini telah memaksa mereka untuk melepaskan kesombongan dan membangun kembali hubungan persaudaraan yang jujur. Mereka akhirnya mengerti bahwa uang Rina tidak pernah menjadi kunci kebahagiaan mereka. Rina, dari jauh,
Melihat foto Bagus dan Sinta yang dikirim oleh Pak Bima, sebagai informasi bahwa Bagus telah memulai hidup baru. Bagus terlihat kotor dan lelah, tetapi tatapannya damai. Rina tersenyum. Kartu as Rina bukan hanya tentang uang, tetapi tentang memberikan pelajaran yang paling mahal, pelajaran tentang harga diri. Waktu berlalu cepat. Setahun telah berlalu sejak Rina secara terbuka mengambil alih kendali penuh atas hidupnya dan PT Wijaya Utama. Perusahaan Rina tumbuh pesat, dipimpin oleh Rina sendiri dan didukung penuh oleh Wisnu sebagai CEO barunya. Rina kini tidak lagi perlu menyembunyikan identitasnya. Ia diakui sebagai salah satu CEO wanita paling berpengaruh di Asia. Rina berdiri di atas panggung dalam acara peresmian kantor pusat baru Yayasan Wijaya Utama. Kantor yayasan yang didanai dari aset-aset yang ia tarik kembali dari Bagus dan Sinta, kini menjadi pusat pelatihan bagi banyak wanita. Rina, mengenakan gaun malam yang elegan dan memancarkan aura kepemimpinan, berpidato tentang pentingnya harga diri dan kejujuran. Saya belajar bahwa kehormatan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, atau dipinjam dari jabatan suami, kata Rina di hadapan ratusan hadirin, termasuk Wisnu dan jajaran petinggi lainnya. Kehormatan adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, dengan kejujuran dan kerja keras. Dan saya berjanji, yayasan ini akan membantu setiap wanita menemukan kehormatan itu. Setelah acara selesai, Rina menerima banyak ucapan selamat. Ia kini hidup dalam ketenangan sejati. Ia bebas dari drama dan kebohongan, dan ia dikelilingi oleh orang-orang yang menghargainya karena siapa dia, bukan karena apa yang ia miliki atau apa yang ia sembunyikan. Di tempat yang jauh berbeda, Bagus dan Sinta juga telah menemukan versi aturan baru mereka. Bagus kini bekerja sebagai manajer logistik di sebuah gudang kecil. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk menghidupi dirinya dan Sinta yang kini tinggal bersamanya di sebuah kontrakan sederhana. Bagus belajar menjadi pria yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Sinta, setelah berbulan-bulan menolak kenyataan, akhirnya menerima pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe. Awalnya ia malu dan sering menangis. Tetapi lama-kelamaan ia menyadari bahwa mendapatkan tips dari kerja kerasnya sendiri, jauh lebih memuaskan daripada hidup dari kebohongan dan penghinaan. Sinta menemukan nilai dirinya yang sebenarnya. Suatu sore, saat Bagus baru pulang kerja, ia duduk di teras kontrakan kecilnya. Ia melihat ponsel bututnya. Tiba-tiba, ada sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Mas Bagus, ini Rina. Selamat atas pekerjaan barumu. Aku mendengar kabar baik tentangmu dari seorang teman lama. Aku senang kamu sudah menemukan kedamaianmu. Aku harap Sinta juga baik-baik saja. Bagus tersentak. Rina masih memantau mereka, bukan untuk mengancam, tetapi untuk memastikan mereka baik-baik saja. Bagus mengetik balasan dengan hati-hati. Terima kasih, Bu Rina. Kamu benar. Aku kini jauh lebih bahagia, meski tidak punya apa-apa. Sinta juga sudah bekerja. Kami sadar, kehormatan adalah segalanya. Kami minta maaf atas semua yang kami lakukan. Aku harap kamu juga bahagia. Rina, yang sedang duduk di balkon apartemennya sambil menikmati pemandangan kota, membaca pesan itu. Ia tersenyum, senyum yang tulus, bukan senyum yang menyembunyikan rencana. Tujuannya telah tercapai. Bagus dan Sinta telah bertobat secara tulus dan memulai hidup baru yang jujur. Rina telah membalas penghinaan mereka dengan memberikan mereka pelajaran, bukan kehancuran total. Sesaat kemudian, Wisnu menelepon Rina, meminta saran tentang strategi bisnis terbaru. Rina dan Wisnu memiliki hubungan profesional yang sangat kuat, didasari oleh rasa hormat dan kejujuran. Mereka berdua fokus pada masa depan perusahaan, tanpa ada lagi drama pribadi yang mengganggu. Rina menutup telepon. Ia menatap ke langit malam. Ia teringat hari di mana Sinta memanggilnya, pembantu, di depan Wisnu. Ia teringat betapa sakitnya diabaikan oleh suaminya sendiri. Namun, semua itu kini telah menjadi fondasi dari kekuatannya. Rina adalah wanita yang kuat bukan karena uangnya, tetapi karena ia berani membongkar kebohongan, mengambil risiko, dan akhirnya, menetapkan aturan baru dalam hidupnya. Jujur, tegas, dan berharga. Rina kini hidup sebagai bos besar sejati, yang dihormati di kantor, disayangi oleh yayasannya, dan damai dalam kesendirian yang bermakna. Bagus dan Sinta kini menjalani hidup jujur,
menemukan kedamaian yang tidak pernah mereka temukan dalam kekayaan curang. Semua berjalan sesuai takdir, yang dimulai dari sebuah celemek lusuh dan satu kata, pembantu, yang membalikkan segalanya. Harga diri sejati tidak ditentukan oleh pakaian, jabatan, atau kekayaan. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena orang yang kamu anggap rendah, bisa jadi adalah kunci atau bahkan bos dari kehidupanmu sendiri. Kejujuran dan kehormatan adalah aset paling berharga.